this sense of crisis, there would probably be an accommodation, and members would not be Jokowi mengaitkan tindakan Uni Eropa dengan era penjajahan Belanda dengan sistem tanam paksa, namun zaman sekarang berubah menjadi ekspor paksa. Ekspor paksa. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki timah. Dulu zaman VOC, zaman company, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. Simple fact. It keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly. Beberapa waktu kemarin, berita-berita di media nasional sempat heboh soal kebijakan Presiden Jokowi yang melarang ekspor bauksit. Kebijakan ini sebenarnya tidak sesederhana pemerintah melarang ekspor bauksit dalam bentuk konsentrat. Ini hanya sebagian kecil dari sebuah narasi besar bertajuk Perang Dagang antara Indonesia versus Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Di tahun 2023 ini, manuver perlawanan yang dilancarkan oleh Pak Jokowi diperkirakan akan semakin sengit. Tidak hanya bauksit, kedepannya masih banyak lagi komoditas-komoditas yang akan dilarang ekspor mentahnya ke luar negeri demi menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia melawan tekanan-tekanan dan penjajahan gaya baru bernama ekspor paksa. Yang jelas, seperti kata Pak Jokowi, Indonesia juga berhak menjadi negara maju. Bagaimana Indonesia bisa jadi negara maju dengan pelarangan ekspor ini? Subscribe dulu yuk, biar nggak sepanang. Perang dagang Indonesia versus Eropa bermula di tahun 2017 saat Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi tentang minyak sawit dan deforestasi. Resolusi ini kemudian diadopsi oleh Uni Eropa menjadi Renewable Energy Directive atau RED II setahun setelahnya, yaitu pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, Indonesia membalas dengan melarang ekspor biji nikel per 1 Januari 2020. Dari sinilah aksi gugat-menggugat antara Indonesia dan Uni Eropa terjadi di WTO. Indonesia menggugat Uni Eropa terkait kelapa sawit. Sebaliknya, Uni Eropa menggugat Indonesia terkait nikel. Proses penyelesaian sengketa di WTO agaknya membawa kabar yang kurang menggembirakan bagi Indonesia. Pada akhir tahun 2022 kemarin, WTO resmi memenangkan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia. Sebaliknya, gugatan Indonesia soal kelapa sawit sampai sekarang belum juga diputus. Padahal Indonesia duluan loh yang melayangkan gugatan. Tapi ya sudahlah, yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat dan mengantisipasi pertempuran ke depan, terutama di tahun 2023 ini. Untuk mengetahui seperti apa strategi Indonesia terkait perang dagang dengan Uni Eropa, kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Jadi ceritanya, di 2020 yang lalu, pemerintah dan DPR mengebut rapat siang dan malam untuk mensinergikan langkah-langkah melindungi sumber daya alam kita dan menghadapi potensi perang dagang yang lebih buruk. Hasilnya, di Undang-Undang Minerba, pemerintah diberi mandat untuk melakukan hilirisasi sektor pertambangan, khususnya di pasal 170A, komoditas mineral logam tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk mentah terhitung 3 tahun setelah undang-undang tersebut disahkan. Dengan kata lain, pengusaha atau siapapun yang mau mengekspor komoditas mineral logam Indonesia harus diolah atau dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah kunci yang jadi pegangan Pak Jokowi untuk melakukan perlawanan kepada Uni Eropa. Sayangnya, WTO malah memenangkan Eropa terkait nikel. Alhasil, Undang-Undang Minerba tadi jadi kurang powerful. Tapi, Pak Jokowi juga nggak kehabisan akal guys. Karena tidak bisa melarang ekspor biji nikel, sebagai gantinya, Jokowi akan mengenakan pajak bagi ekspor biji nikel di tahun 2023 ini.
Dengan adanya pajak ini, meskipun tidak bisa menghapus 100% ekspor biji nikel, tapi diharapkan bisa mengurangi secara signifikan. Karena ekspor nikel secara mentah akan lebih mahal dibanding memurnikannya lebih dulu di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat menarik para importir dari Eropa untuk berinvestasi membangun smelter pemurnian di Indonesia. Selain mengenakan pajak ekspor biji nikel, di 2023 ini Jokowi juga akan melarang ekspor biji bauksit. Kebijakan ini sudah diumumkan Presiden Jokowi pada akhir tahun 2022 kemarin, tak berselang lama setelah WTO mengumumkan kemenangan Uni Eropa terkait nikel. Banyak pengamat internasional maupun lokal menilai kebijakan Jokowi ini adalah langkah balasan kepada WTO dan Eropa. Dan Eropa juga kuat diperkirakan akan kembali menggugat pelarangan ekspor bauksit tersebut ke WTO. Nanti setelah kebijakan tersebut efektif berlaku pada bulan Juni 2023. Kenapa Eropa akan menggugat? Karena cadangan dan produksi biji bauksit Indonesia termasuk besar, mencapai 4,6% dari total produksi dan 3,75% dari total cadangan global. Meskipun tidak sebesar nikel, di mana Indonesia merupakan produsen nomor 1 terbesar di dunia, mencapai 30% cadangan dan 37% produksi nikel global, namun pelarangan ekspor bauksit cukup untuk membuat harga bauksit internasional meningkat jadi lebih mahal secara signifikan. Inilah yang membuat Eropa khawatir, karena industri baja dan stainless steel, kabel, pipa, otomotif, sampai alat rumah tangga mereka bisa sangat terganggu jika harga bauksit dan nikel melambung tinggi. Dan yang membuat perang dagang Indonesia-Uni Eropa akan makin sengit ke depannya adalah Jokowi diyakini tidak akan berhenti sampai melarang nikel dan bauksit saja. Di 2023 ini dan ke depannya akan terus bermunculan pelarangan ekspor komoditas mineral logam sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Minerba. Pertanyaannya, apa saja sih yang termasuk dalam mineral logam? Selain nikel dan bauksit, yang termasuk dalam mineral logam antara lain adalah timah, tembaga, emas, perak, rare earth atau tanah jarang, mangan, pasir besi, dan lain sebagainya. Dari kesemua mineral logam tersebut, Indonesia memiliki cadangan yang relatif besar. Timah misalnya, Indonesia tercatat memiliki cadangan sebesar 17% atau terbesar kedua di dunia. Emas, perak, dan tembaga juga tak usah ditanya lagi. Di Indonesia ada PT Freeport yang mengoperasikan salah satu tambang terbesar di dunia, yaitu tambang Grasberg di Papua. Kabar baiknya, PT Freeport ini sudah setengah dinasionalisasi oleh Pak Jokowi dengan mengakuisisi 51% saham di tahun 2017 yang lalu. Tembaga dan timah ini yang disebut-sebut akan jadi target berikutnya yang akan dilarang ekspor mentahnya oleh Jokowi. Pelarangan ekspor tembaga bisa saja terjadi di 2023 ini apabila pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur sudah rampung dan bisa beroperasi. Namun, target rasionalnya mungkin baru bisa dilakukan pada tahun 2024. Begitu pula dengan timah. Di akhir tahun 2022 kemarin, Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa pelarangan ekspor timah direncanakan akan dilakukan mulai tahun 2024. Wow, makin garang aja ya langkah dan kebijakan Jokowi untuk melindungi sumber daya alam kita. Kira-kira langkah balasan apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengimbangi agresivitas perlawanan Jokowi ini? Menarik untuk kita ikuti sepanjang 2023 dan 2024 nanti. Memang, yang saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung ingin, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri banding. Yang jelas, program hilirisasi komoditas mineral logam ini dimaksudkan untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia. Perbandingannya, jika dijual mentah, selama ini Indonesia hanya mendapat sekitar 18 triliun per tahun dari nikel. Tapi, jika diproses dulu di dalam negeri, maka nilainya bisa mencapai 320 triliun rupiah atau sekitar 18 kali lipatnya. Dan ini yang lebih penting, program hilirisasi ini sejatinya hanyalah batu loncatan bagi Indonesia untuk melakukan industrialisasi baterai kendaraan listrik.
Sampai di sini bisa dipahami lah ya, kenapa Jokowi ngotot menghilirisasi nikel, bauksit, timah, dan tembaga. Karena 4 komoditas tersebut merupakan bahan baku utama pembuatan baterai. Menurut Jokowi, jika hilirisasi dan industrialisasi ini dapat terwujud, maka Indonesia bisa menjadi pemain global utama yang akan menyuplai 60% kebutuhan baterai kendaraan listrik dunia. Wah, kalau ini gokil sih. Indonesia jadi negara maju bukan hanya sekedar mimpi di siang bolong. Kalau industri strategis itu bisa kita dominasi, maka Indonesia maju benar-benar sudah di depan mata. Tapi visi Jokowi ini tentu tidak akan semudah itu terrealisasi begitu saja ya guys. Selain perlawanan eksternal dari Uni Eropa, dari sisi internal ada juga perlawanan dari pengusaha-pengusaha lokal yang mungkin bisnis ekspor bahan mentahnya jadi terganggu. Ada juga perlawanan dari asosiasi dan LSM yang menilai infrastruktur pemurnian mineral logam di Indonesia belum siap untuk menyerap produksi domestik. Ya, namanya juga kebijakan, kan pasti ada pro kontra dan plus minusnya ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Mending didukung atau di stop aja nih program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam kita? Coba sharing-sharing di komentar ya. Oh iya, pembahasan kali ini merupakan usulan dari sahabat dan subscriber kita, Nur Sidik. Buat kalian yang penasaran dengan tema-tema lain, boleh ya request di komentar. Sampai jumpa lagi di Dekon Demi.